Saya Libanon, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja berpenampilan gini biar seperti kiai. Iya. Tapi saya lihat-lihat kok kiai nggak ada yang seperti saya. Pak bisa mohon izin? Ya, saya mohon izin mau lepas masker. Tadi mic yang situ setelah dipakai disemprot. Iya. Gantian kan tadi dari Gus Ipul, mana Gus Ipul? Nah, setelah Gus Ipul disemprot. Bukoviva pakai di steril lagi. Gus Yahya pakai steril. Iya. Nah kita sebelum masuk malah saya yang disemprot. Apa saya dikira mic gitu. Alhamdulillah. Tapi senang sekali pada malam hari ini walaupun agak bingung. Saya dalam 3 hari ini bertatap muka langsung dengan Bukoviva 3 kali. Iya. Hari Minggu saya ketemu beliau. Iya. Saya pakai batik. Iya. Tadi pagi saya diundang di BPSDM Jatim. Ketemu beliau lagi. Saya pakai jas. Iya. Malam ini saya bingung, makanya saya kombinasi. Saya pakai bawah batik atas jas. Ini kalau sampai saya besok diundang lagi, 17 ketemu lagi. Nah ini saya bingung pakai apa lagi. Mungkin saya pakai jas saya yang batik. Biar pas supaya. Sebenarnya lebih bukan tapi, pakaian. Beda-beda gitu. Kemarin kita ketemu dalam kapasitas beliau sebagai gubernur. Betul. Kemarin tadi pagi juga bertemu beliau acara BPSDM kapasitas beliau sebagai gubernur. Sekarang agak berbeda. Ini ada kaitannya dengan NU. NU acara. Jadi beliau hadir di sini sebagai Guber NU R. Ya. Jadi agak beda. Jadi ada NU-nya kalau malam hari ini. Guber NU R. Ya. Jadi beda ya Pak ya. Walaupun sama-sama gubernur kali ini Guber NU R. Ya. Karena memang terus terang saya itu paling seneng kalau diundang NU itu. Iya. Acaranya mesti malam ya kan. Waktu kapan? Pak Deisha. Paling seneng saya, fleksibel. Tapi makanya kaitannya NU dengan NKRI itu nggak bisa dipisahkan. Iya. Karena sama-sama NKRI itu berdasarkan undang-undang. Iya. Lah kalau NU senengannya yang undang-undang. Itu sama. NKRI dan itu nggak terpisahkan. Jadi memang sama. Wah. Seperti yang disampaikan oleh Gus Yahya bahwasanya teknokrat bagaimana orang NU masuk ke pemerintahan itu Betul. pas. Karena selalu taat yang namanya undang-undang. Indonesia ada undang-undang 1945. NU sama. Apa? Undang-undang biasanya Pak Daisha. Ya kalau itu diterjemahkan ke angka ya jam 19.45 juga. Pak Daisha itu. Hampir sama juga. Jadi sama. Jadi undang-undangnya sama-sama 1945 ya. Jam berapa? Bahkan NU ini didirikan itu nggak jauh dari Pak Daisha. Jam berapa? 1926. Itu Pak Daisha juga. Makanya kalau NU undang-undang cara kaji jam piro Pak Daisha. Itu udah paling pas itu. pokoknya NU kalau undang-undang pasti Pak Doisa. Iya. Saya bahasa Arab juga gampang berarti ya. Oh saya kalau pidato biasanya kan tahu sendiri sambutan. Bahasa Arab ya. Subuh gitu. Kalau Pagi gitu pagi. Selamat pagi ya Ba'da subuh. Selamat siang gitu. Ba'da duhur. Sore gitu. Ba'da asar. Enak pokoknya ya Pak. Pokoknya enak. Pokoknya pakai Ba'da udah beres itu. Makanya kaitannya erat antara NKRI dengan NU itu karena seperti itu. Makanya saya juga terlahir dari keluarga NU dan sejak kecil saya memang NU saya sampaikan juga. Iya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, punyai luar biasa sehat selalu. Ya itu sejak kecil, saya memang NU banget ya kelihatan. Nuwakal saya itu sejak kecil. Kalau teman saya sampaikan, teman saya itu cuma nakal biasa. Saya tuh nakalnya NU, nuwakal. Nuwakal pol ya. Kalau nurut juga nurut. Pokoknya saya itu NU banget lah. Nuwakal. Jadi tapi sebenarnya saya baik kan. Baik di sekolah maupun di rumah nuwakal. Tapi yang penting baik. Tapi seneng Pak ya, kita beda diundang instansi, kemudian diundang itu kan beda kalau sama yang diundang NU gitu kan. Beda. Kalau saya mikirnya udah beda, orientasinya gitu kan. Beda, kalau saya diundang NU itu apa ya?
ini sebuah ibadah. Ibadah. Jadi kalau masalah bayaran itu ya hanya syarat sahnya ibadah. Jadi intinya kita di sini tuh ngisi ngejarnya udah pahala Pak ya? Ngejarnya pahala. Jadi udah nggak mikir uang. Uang itu hanya syarat sahnya. Itu ibarat sholat. Ibarat itu wudunya. Jadi tampil ini adalah sholatnya. Syarat sahnya itu wudunya. Berarti uang itu wudunya. Oh ya. Makanya mohon maaf, kau jangan sampai kentut loh. Kenapa? Ayo wudu lagi. Kasihan panitia kalau bolak-balik wudu. Bolak-balik wudu, kasihan dengan panitia ya. Kasihan. Tapi tenang, tadi udah disampaikan Gus Ipul, udah aman Gus ya. Aman tadi. Gus Ipul Muktamar minta setahun bisa 2 kali tadi katanya. Semakin sering nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas tadi udah diberesin sama Bu Khofifah kan. Iya. Kalau bisa sisa-sisanya. Tapi paling enak NU itu sisa-sisanya, saya ambil sisa-sisanya. Biasanya banyak sisa-sisanya. Kalau acara NU ya, kenduren apa undangan gitu ya. Banyak jadi kalau tadi Gus Ipul menyampaikan, ya terima kasih dan nanti selesaikan ya sama sisa-sisanya. Itu berarti Bu Khofifah, lu wakeh. Kata sisa-sisa itu artinya banyak. Makanya saya kalau itu paling senang dapat sisa-sisa, mesti banyak. Iya. Apalagi bisa tampil di hadapan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir di sini, Pak. Ini luar biasa, memang saya juga merasakan seperti saya sampaikan di adalah yang tahun berapa? Saya sudah lama ini ya. Di Keramat waktu itu. Ya. Ini salah satu organisasi masa yang pengurusnya pakai pengurus besar. Makanya saya merasa terurusi gitu, karena saya kan besar. Jadi merasa kayak diurusi oleh NU gitu, karena pengurusnya pengurus besar. Makanya saya sejiwa dengan NU. Bapak saya itu NU, ibu saya itu juga dulu muslimat. Nah, istri saya itu, istri saya itu hampir tiap hari acara yang skincare aja pakai yang NU, ya. Nuskin. Istri saya itu skincare-nya aja pakai produknya NU, Nuskin. Itu bukan produknya NU, bukan ya. Saya pikir kalau yang ada NU-nya itu produknya NU. Loh, tapi biasanya kan dipanggil Nyai. Kalau Bapak kan kalau di istilah di itu udah kayak Gus gitu, dipanggil. Saya sering, dia memang dipanggil Gus. Ya. Masa? Lu sering dipanggil Gus Ipul, dipanggil Gus Yahya, sering saya. Maksudnya orang manggil Bapak Gus. Oh enggak. Oh, tapi sering dipanggil Gus. Kadang sering Mbak, dipanggil Mbak. Kok dipanggil Mbak? Mbak Yeni, Mbak Alisa juga sering manggil saya. Dari sini ya. Pokoknya saya itu kewampang kok. Dipanggil itu mesti noleh. Kalau dipanggil noleh gitu ya. Kalau manggil gini, mau di lingkungan NU kan biasanya ada Gus, Yai, Nyai. Nah, istri biasanya manggilnya Nyai gitu. Kalau Bapak di rumah manggil istri Nyai? Saya panggil istri Nyai. Tapi sering Bapak yang dipanggil ya? Ya, tapi dia kalau manggil saya, gitu. Saya panggil Nyai, jadi manggil saya, gitu. Tapi saya noleh. Noleh gitu, Pak. Makanya istri saya itu luar biasa. Istri saya itu apa ya? Nggak tahu kerjanya di mana, tapi di dinas pajak kalau nggak salah. Kenapa? Tiap hari majekin saya tuh. Saya bekerja di dinas pajak gitu, tapi luar biasa. Hampir tiap hari dulu tuh acara ada aja yang walimahan lah, yang ngaji apa ikut apa, nggak pernah pamit, Gus. Jadi nggak pernah pamit. Zaman kami itu tiap hari pergi, saya ditinggal, nggak pernah saya marahin tuh, nggak pernah pamit. Ya, alhamdulillah sekarang udah kan gitu itu nggak semua harus dihadiri ya, dipilih-pilih lah, nggak selalu harus ada undangan hadir. Akhirnya sekarang udah nggak pernah. Wes, nggak pernah pamit. Alhamdulillah lah wajar. Akhirnya saya lebih marah lagi, orang pergi kok nggak pernah pamit. Saya bilang surganya istri itu dari suami. Wes, sekarang udah alhamdulillah udah nggak pernah lagi. Pamit. Nggak pernah pulang. Tambah runyam. Aduh, tapi seneng juga ya. Hadir di sini juga Pak, mungkin disapa selain Gus-Gus dari Forkopimda. Iya, Forkopimda. Selamat malam Bapak-bapak. Forkopimda. Forum Komunikasi Pimpinan yang harus siap-siap pindah.
Beliau itu kan tugasnya kemana, siap seperti Pak Niko dulu di Kalimantan Selatan, ya kan. Pak Niko sekarang pindah ke Jawa Timur karena yang pindah, Kajari semua itu harus siap-siap pindah. Siap ditugaskan di seluruh Indonesia, itu pengabdian. Forkop pindah. Forum komunikasi pimpinan yang harus siap-siap pindah. Siap dimanapun itu. Aduh, Bapak bisa aja mikir ya. Saking nganggurnya saya. Saya bilang, aduh. Saya tuh bener, saya tadi malam saya mau ngomong apa gitu. Ya kan gini Kak, Bapak biasanya ngomong di depan pejabat seperti Ibu sering gitu, enggak santai tapi kayaknya ya. Ngomong di depan yai santai. Sering gitu. santai. Memang saya ngomong dia berbicara di depan eksekutif ya, seperti kepala pemerintah daerah saya biasa, depan kiai-kiai juga alhamdulillah biasa, depan bapak polisi, TNI biasa. Saya nggak biasa itu apa ya, depan istri, saya tuh ngomong nggak biasa. Bukan saya takut, sekali lagi, saya kebetulan punya istri yang pemberani aja. Istri saya itu, tapi mohon maaf bukan apa ya, kalau sudah berantem sama saya, ya Allah, saya kadang-kadang nggak tega. Istri saya itu sampai sujud sampai nunduk, saya nggak tega. Kalau sampai sujud sampai seperti itu istri saya kalau udah berantem sama saya orangnya agak sambil nunjuk gitu. Ayo keluar kamu Pak dari kolong, ayo keluar gitu. Istri saya sampai gitu. Saya nggak tega ngeliat istri saya di kolong tempat tidur gini aja. Bapak istrinya sujud gini sambil nunjuk, keluar kamu dari kolong. Lah berarti Bapak yang di kolong. Iya makanya saya nggak tega lihat istri. Makanya sejak saat itu saya kalau sembunyi nggak di kolong, saya di atas lemari, karena nggak lihat istri apa, nggak tega lihat istri sampai nunduk gitu. Aduh. Ya Allah, Bapak ini di depan yai NU itu lucu-lucu Bapak. Iya makanya saya bingung juga ini. Nah, karena memang, tapi saya bersyukur sekali. Memang biasanya gini, santri-santri itu nunggu kiainya. Ya gini, kalau itu kan ya itu beda Pak. Beda. Kalau kiainya ketawa, santrinya boleh ikut ketawa. Gitu. Makanya ini nasib saya tergantung para kiai. Bapak-bapak kiai silakan ketawa, biar santri-santrinya ikut ketawa. Tapi yang kadang ada yang yainya nggak ketawa, tapi santri-santrinya ketawa. Nah itu nggak benar. Kenapa? Itu santri ngetawain kiainya, nggak boleh. Nggak boleh itu. Nggak boleh, nggak sopan. Supaya itu nggak terjadi ya, lebih baik Bapak kiai-kiai ini yang memulai dengan tertawa. Itu selain meringankan beban santri juga meringankan tugas saya. Gitu. Tapi ada satu hal yang beda ya dari Bapak ini. Ini satu-satunya, kita kan sering ngejob bareng ya. Satu-satunya kita ngejob yang nggak ditanyain sama istri Bapak mau kemana, mau pulang jam berapa ya ini. Iya, saya tuh kalau ada acara NU gitu, wah istri nggak pernah nanya di mana, pulang jam berapa, nggak percaya ya. Wah percaya. Kalau acara yang lain, job yang lain tuh pasti ditanya di mana acaranya, pulangnya nanti jam berapa, berangkat sama siapa. Kalau udah acara NU, udah tenang. Waktu itu pernah kan di Jakarta, acara NU, terus loh kok kemarin katanya dari Holy Wings, oh iya saya ikut Gus Miftah, saya bilang. Aduh, aman, sudah aman pokoknya dulu. Tapi memang kan sering kan Bapak ditelepon, terus Bapak juga telepon istrinya kalau kemana, ya, pamit, karena harus pamit kemana-mana. Saya itu kemana-mana kalau sama istri komunikasi nggak pernah lepas. Makanya bukan pamit, kayak gini aja istri saya mesti telepon. Tapi namanya telepon tuh kadang-kadang nih, Bunyai nggih, telepon tuh di tangan Bunyai sama di tangan, maksudnya di tangan wanita dan laki-laki itu pemakaiannya sama, alat komunikasi, tapi motivasi memakainya itu yang kadang-kadang beda. Ini contohnya di keluarga saya mohon ya. Kalau istri telepon saya, itu tujuannya motivasinya adalah supaya hatinya tenang, pengen tahu keadaan suaminya sedang di mana, dalam keadaan bagaimana, supaya hatinya tenang. Oh iya. Itu kalau istri telepon. Jadi kalau misalnya istri telepon saya, di mana Pak? Ini di Gedung Gerahadi acara. Oh tenang.
hati istri saya tenang karena tahu suaminya sedang baik-baik saja, sehat, sedang bekerja. Iya. Itu kalau telepon di tangan wanita. Tapi kalau telepon di tangan laki-laki, sama tujuannya supaya hati saya tenang. Tapi motivasinya adalah untuk memastikan istri tidak ada di sekitar saya. Supaya hati saya tenang. Gitu. Jadi kalau nah itu ya ada tunjuk-tunjukan itu. Ayo sampai aja gitu itu. Banyak gitu bawa biasa, Pak. Jadi kalau saya telepon istri, "Bu, di mana?" Di rumah. Lagi masak. Tenang ya. Iya. Benar. Iya. Kalau "Bu, di mana?" "Oh, ini lagi di Tunjungan Pasar." Pindah mau yuk, istri saya di sini. Nggak tenang saya. Gitu. Nah ini yang ketawa ini biasanya merasakan yang sama, Pak ya. Nggak apa-apa, itu alami. Alami ya, naluri, semua ya. orang mengalami ya. Nanti akan saya kasih tipsnya bagaimana menghilangkan kalau diundang lagi. Apalagi di sini juga Pak, di sini juga hadir semua perwakilan dari PWNU dari seluruh Indonesia. Luar Selamat datang biasa. semuanya. Selamat datang di Surabaya, di Surabaya, Jawa Timur. jamuannya luar biasa tadi disampaikan, sambutannya ada videonya juga. Saya disambut dengan bis juga tadi. Bisa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Tenang saya. Tenang jadi ayem lah ya. Saya, dan ada sentra mata kerajinan termasuk kita tadi minum minuman. Itu yang jamu itu yang warna coklat itu tadi itu khusus dari Bu Kofifa. Itu sangat terasa itu untuk manfaatnya. Kalau minum itu Begitu diminum itu bisa langsung menghilangkan itu isi gelasnya. Langsung hilang. bukan menghilangkan penyakitnya, menghilangkan. Ya, itu insya Allah juga. Tapi yang paling jelas begitu saya minum, isinya hilang. Itu pertama paling terasa. Memang dalam sekarang kan yang sehat Pak, herbal gitu. Sehat itu penting, makanya kalau sehat saya memang menghindari yang kimia-kimia nih bapak-bapak ibu-ibu. Saya lebih suka yang herbal karena saya itu walaupun muda, penyakitnya lebih banyak akbar daripada saya. Ini asam urat udah mulai koleksi. Ya kadang Pak gitu kan, saya orang sepuh-sepuh tuh biasanya gitu dipegang sakit seperti itu. Kamu? Ya kadang ini dipegang sakit agak kaku-kaku gitu. Oh itu namanya asam urat. Iya. Di mana? Di sini. Biar enggak. Mungkin bapak-bapak yang punya asam urat, ini saya punya sedikit. Kalau masalah kesehatan sedikit banyak saya tahu sedikit. Banyak apa sedikit? Sedikit. Bukan sudah saya sampaikan. Soal kesehatan sedikit banyak saya tahu sedikit. Berarti tahunya sedikit. Ya tapi kan yang penting tahu walaupun sedikit. Kalau asam urat di mana? Di sini. Gampang itu. Pakai apa? Bapak Ibu tahu emping belinju? Tahu. Kamu beli satu toples, kamu makan habisin sendiri. Itu malah sakit. Itu besok langsung turun asam uratmu. Turun. Iya. Betul. Di mana asalnya? Paha. Besok udah langsung turun rata sampai kaki sini. Saya jamin udah. Pengen turun kan asam uratnya? Ya itu udah emping itu. Begitu dimakan langsung turun. Bapak langsung batuk ya. Lainnya pakai batik, Bapak pakai batuk ya. Batuk di masa-masa seperti sekarang itu selalu menarik perhatian. Begitu batuk langsung noleh. Siapa yang batuk tadi? Tapi memang itulah ya, makanya sehat itu penting. Apalah artinya uang ya, kalau kita nggak pegang. Buat apa ya? Bunyai langsung setuju. Bunyai. Apalah artinya uang kalau? Bunyai itu dihormati sekali buat Bunyai. Oh iya, makanya saya kalau di rumah manggil istri saya kan Nyai. Oh Nyai. Oh iya dong. Nyai apa Pak? Ya saya panggil Nyai gitu, sewenang istri saya panggil Nyai.